Kondisi perekonomian di Indonesia diperkirakan akan semakin membaik pada tahun 2022 mendatang. Berbagai indikator dan pengembangan terkini pada tahun 2021 menunjukkan perekonomian tumbuh positif dan meningkat pada tahun 2022. Namun optimisme tersebut dinilai masih banyak menghadapi tantangan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan kondisi perekonomian Indonesia terlihat semakin membaik dan optimis pada tahun 2022, namun tetap pada posisi penuh kehati-hatian. Hal tersebut disampaikan Presiden pada kegiatan pertemuan tahunan BI tahun 2021 berlangsung secara virtual kemarin di Adi Mulia, Medan. Presiden menyebutkan berbagai sisi maupun prospek dan aktivitas ekonomi menuju fase normal dari sebelumnya seiring upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak ketidakpastian. Dan tidak pernah diprediksi sebelumnya yang sulit dikalkulasi dan diukur, namun kuncinya yang terpenting bagaimana kita mampu mengendalikan pandemi yang ada di negara kita. Pada kegiatan virtual tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 bertemakan Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk pemulihan ekonomi yang juga berlangsung secara offline digelar perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Sukoharjoyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diharapkan tumbuh positif pada kisaran 2,3% hingga 3,5% dan akan meningkat pada tahun 2022. Optimisme meski Sumatera Utara masih banyak menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Namun demikian, ke depan masih banyak tantangan yang kita hadapi bersama di Sumatera Utara. Misalkan antara lain satu, bagaimana kita meyakini herd immunity di Maret 2022 bisa tercapai, ya, karena itu merupakan salah satu kunci sukses pembangunan ekonomi di Sumatera dan di Indonesia. Yang kedua, tantangan mengenai green economy. Ke depan green economy sudah menjadi suatu keniscayaan. Oleh karena itu kita berharap Sumatera Utara tidak tertinggal untuk green economy, antara lain misalkan dengan menerbitkan ISPO untuk petani-petani kelapa sawit kita, sehingga sawit kita yang kita ekspor bisa diterima oleh negara-negara yang mensyaratkan bahwa barang-barangnya yang dibeli oleh mereka itu sudah memenuhi persyaratan green economy. Kemudian yang ketiga, kita menghadapi banyak tantangan ke depan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur melalui Bapak Arif, hilirisasi industri di perkebunan kita. Jangan lagi kita hanya mengandalkan ekspor bahan mentah CPO, tetapi jika dimungkinkan dan lebih baik adalah mengekspor barang-barang turunan CPO ke depan. Berterima kasih dengan adanya KEK Semangke yang mengaglomerasikan industri-industri yang terkait dengan turunan-turunan CPO dan karet, gitu ya. Ini langkah yang baik, ke depan mungkin perlu terus diperjuangkan. Yang keempat, antara lain misalkan keterbatasan fiskal. Kita melihat bahwa ada perbedaan pertumbuhan ekonomi disparitas antara pantai timur, pantai barat dan juga pegunungan, gitu ya. Nah, ini perlu kebijakan yang bisa saling terkait sehingga pantai barat dan pantai pegunungan tengah tidak tertinggal oleh pantai timur. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Arief Sudarto Trinugroho mengatakan kerjasama antar Bank Indonesia dengan Pemprov Sumut mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait pada pemulihan ekonomi Sumatera Utara hingga mendapatkan berbagai penghargaan. Dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara karena begitu banyak kolaborasi kerjasama yang kita lakukan, dan untuk itu juga kita sudah meraih banyak penghargaan. Di tahun ini kita meraih TPID Awards, yaitu penghargaan sebagai provinsi terbaik di wilayah Sumatera, dan barusan juga ya, untuk implementasi KRIS terbaik untuk provinsi di wilayah Sumatera juga.